Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Hingga alhamdulillah syukurlah pada hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mulak tahfidzul Quran di pembelajaran jarak jauh ya anak-anak sekalian di situasi pandemi ini. Semoga kita kembali bisa bertatap muka dan virus corona ini akan segera berlalu. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali. Bapak ingatkan tentang cara menghafal Al-Quran. Diperhatikan sebelumnya di sini tertulis bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat, syafi ya bagi yang membacanya, pemberi syafaat bagi seluruh muslim. Kita akan belajar di sini cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat bagi pemula. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat bagi pemula? Apa saja yang mesti kita persiapkan dan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah anak sekalian adalah meluruskan niat dengan ikhlas karena Allah. Nah, niat ini adalah urutan yang pertama. Jadi setiap segala sesuatu perbuatan atau pekerjaan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya sudah salah maka fatal akibatnya. Jadi kalau niatnya ikhlas karena Allah, jadi tidak ada rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan ya, jadi tetap semangat ya, ikhlas. Tidak ada kesulitan atau tidak ada kebosanan. Jadi pasang niat dulu ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ya, kita melaksanakan sholat hajat. Untuk apa sholat hajat ini? Yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya diberikan kemudahan. Sebab Al-Quran ini adalah pemilik Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon kepadanya agar Allah berikan kemudahan. Kita sholat hajat sebelumnya. Kemudian yang ketiga anak-anakku sekalian, menanamkan keyakinan. Keyakinan yang bagaimana anak-anakku sekalian? Ya, keyakinan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ya. Menghafal Al-Quran itu mudah. Jangan ada pikiran kita atau perasaan menghafal Al-Quran ini susah. Jadi kita harus yakin ya bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ya. Nah, ini untuk apa? Untuk memotivasi diri kita agar kita tetap terus semangat ya untuk menghafal Al-Quran. Kemudian berikutnya mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Diakrab dengan Al-Quran ini merupakan salah satu cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cara yang ampuh dan cara yang tepat ya, cepat. Jadi jangan pikirkan metode menghafal Al-Quran yang ribet ya. Jadi kita harus akrab dulu dengan Al-Quran. Bagaimana ya? Ya, kita harus membacanya misalnya 5 juz per hari atau 1 juz ya, atau ya berapapun ya, seayat atau seain dan seterusnya. Kita akrab dulu dengan Al-Quran ya. Baru kemudian yang kelima ini memperbaiki bacaan. Ini penting anak-anakku sekalian ya. Di bacaan Al-Quran, ketika kalian membaca Al-Quran itu harus bacaannya harus bagus ya. Untuk itu pelajari ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu yang membaguskan di dalam membaca Al-Quran ya. Kemudian yang keenam berikutnya adalah menggunakan metode menghafal Al-Quran ya, per ayat atau per halaman ya. Kalian harus punya cara menghafalnya per ayat ataupun per halaman ya, supaya lebih fokus ya dalam menghafalnya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Jadi kalian punya ada pegangan satu Al-Quran yang jadi pegangan untuk kalian hafal ya, supaya kalian nanti ingat barisnya ya, ayat tulisannya dari Al-Quran yang satu pegangan untuk yang kalian jadikan hafalan. Jangan digonta-ganti Al-Qurannya, nanti akan menjadi kesulitan ya. Ini adalah cara untuk cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Yang ketujuh ini menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran yang dijadikan pegangan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian murojaah ya. Apa itu murojaah?
Murojaah ini adalah mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang bacaan-bacaan yang sudah hafal. Jadi bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang sudah hafal ini, supaya tetap kita kuat hafalannya dan tidak lupa, harus dimurojaah, harus kita baca berulang-ulang, ya. Kita ulang-ulang, kita ulang supaya melekat, ya, di dalam ingatan kita. Jadi jangan sampai karena sudah merasa hafal, ya, beberapa halaman atau beberapa surah, ya, kemudian kita tinggalkan, ya, begitu saja. Kita progres ke ayat atau surah berikutnya. Nah, ini yang kemudian banyak hafalan-hafalan kita menjadi lupa atau hilang. Nah, jadi murojaah ini penting, anak-anakku sekalian. Kemudian yang 9, pasang target menghafal, ya. Jadi kalian punya target menghafal. Saya harus hafal nih sehari ini misalnya 1 ayat. Saya harus menghafal nih 2 ayat dan seterusnya. Ada target, ya. Siapa yang punya target itu? Mentargetkan itu siapa? Diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri bahwa Al-Quran itu, ya, kita harus punya ada keyakinan mampu untuk menghafal 1 ayat 2 ayat. Jadi kita ada keteraturan, ya, atau kedisiplinan untuk bagaimana, ya, cara kita mengejar target yang kita bisa pastikan untuk bisa kita tercapai, ya, target yang sudah kita tentukan. Kemudian berikutnya yang ke-10, mendengarkan hafalan, ya. Jadi kita mendengarkan hafalan, kita udah hafal nih, ya, kita rekam, ya. Kita rekam, nanti kita dengerin, kita periksa, ya, kita telaah di mana nih yang salahnya, ya. Bacaannya bagaimana, bagus apa tidak, itu. Kemudian yang ke-11, banyak mendengar murotal, ya. Terus banyak mendengar murotal, bacaan-bacaan Al-Quran. Sekarang udah banyak nih MP3, ya, kita tinggal setel, kita dengarkan, ya, supaya hafalan-hafalan sudah kita hafal menjadi lebih kuat. Jadi kita harus, yang ke-12 ini adalah mempunyai waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Jadi harus tersedia waktu, kalian harus bisa tentukan. Misalnya saya mau menghafal Al-Quran ini waktunya habis sholat subuh, atau habis sholat maghrib, atau habis sholat zuhur. Kita harus ada mengatur waktu khusus, ya. Kemudian yang ke-13, istiqomah. Istiqomah ini artinya terus, ya, kita terus menerus, ya, mudawamah, ya, continue, jadi tidak terhenti. Misalnya sudah saat ini sedang menghafal kita surah An-Naba, ya, nanti kita lanjut terus. Nanti misal lanjut kalian pindah masuk ke SMA, terusin ke perguruan tinggi terus, ya, kita istiqomah. Dan kemudian yang ke-14, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa yang ikhlas, ya, mengharap, penuh harap semoga yang niat kita, ya, untuk menghafal Al-Quran ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, ayo terus semangat, ya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, ia akan dapat, ya. Ayo terus semangat, ya. Mari sama-sama kita dengarkan ini, ya, lagu senandung doa, ya, kita ikutin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya